Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Haryadi Triwahyu Putra SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dalam tugas usulan penelitian. Selanjutnya, penelitian kami di sini dengan judul pengaruh flash sale 12.12 dan pay later terhadap pembelian impulsif pada marketplace Shopee. Buka kurung, studi kasus Gen Z Kota Cimahi, tutup kurung. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Arifin Rais dengan NIM 243. Yang kedua ada JJ Fauzi dengan NIM 245. Yang ketiga ada Ahmad Nizar Sadiri dengan NIM 252. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara konsumen berbelanja. Marketplace seperti Shopee telah menjadi salah satu platform e-commerce terpopuler di Indonesia, menawarkan berbagai promosi menarik untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi pemasaran yang sering digunakan adalah flash sale, yang memberikan diskon besar dalam waktu terbatas. Event flash sale seperti 12.12 menjadi momen yang dinanti-nanti oleh konsumen untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya dua faktor ini, flash sale 12.12 dan fitur pay later, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keduanya terhadap perilaku pembelian impulsif di marketplace Shopee. Memahami pengaruh ini sangat penting bagi pemasar dan pengelola platform e-commerce untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pengaruh flash sale 12.12 berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif di marketplace Shopee? Yang kedua, apakah pengaruh pay later berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif di marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah flash sale 12.12 berpengaruh atau berperan memediasi pengaruh pay later terhadap pembelian impulsif di marketplace Shopee? Selanjutnya ada maksud penelitian. Maksud dari penelitian yang berjudul pengaruh flash sale 12.12 dan pay later terhadap pembelian impulsif pada marketplace Shopee, buka kurung, studi kasus Gen Z Kota Cimahi, tutup kurung. Ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaruh dari event flash sale 12.12 dan pay later berkontribusi pada perilaku pembelian impulsif di kalangan pengguna marketplace Shopee, khususnya dari kelompok Gen Z. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Penelitian yang pertama itu menganalisis pengaruh flash sale 12.12 terhadap pembelian impulsif di marketplace Shopee, khususnya di kalangan generasi Gen Z. Yang kedua, mengetahui sejauh mana penggunaan fitur pay later berkontribusi dalam mendorong keputusan pembelian impulsif di Shopee. Yang ketiga, ada mengidentifikasi hubungan antara flash sale 12.12 dan pay later dalam meningkatkan pembelian impulsif di kalangan pengguna Shopee. Yang keempat, ada menjelaskan faktor-faktor psikologis dan perilaku generasi Gen Z yang berperan dalam keputusan pembelian impulsif saat menggunakan Shopee. Yang terakhir, ada memberikan rekomendasi bagi pelaku bisnis e-commerce terkait strategi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan pembelian dari konsumen generasi Gen Z. Di sini ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu ada kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Kalau kegunaan akademis itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pembelajaran dalam dunia pendidikan dan ekonomi dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengurangi perilaku impulsif. Terus selalu ada yang kegunaan praktis. Yang pertama itu ada bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pembelajaran dalam dunia pendidikan dan ekonomi dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengurangi perilaku impulsif buying. Terus ada bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembelian dengan mengedepankan kebutuhan pada
keinginan sehingga terhindar dari perilaku impulsif buying. Terus ada penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu-ilmu teoritis serta menambah pengalaman wawasan tentang pengaruh promosi flash sale dan fasilitas pay later terhadap perilaku impulsif buying dan merupakan salah satu untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Jadi di sini juga ada kerangka pemikirannya. Ini ada gambarnya dari paradigmanya flash sale 12-12 sebagai variabel X1, lalu ada pay later variabel X2, lalu ada pembelian impulsif itu variabel Y. Yang pertama itu flash sale variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif variabel Y. Terus pay later X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif variabel Y. Yang terakhir ada flash sale variabel X1 dan pay later variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif variabel Y. Baik, saya Ahmad Dinyar Sarili dengan NIM 252 akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini yang lebih menekankan pada angka-angka serta teknik analisanya menggunakan statistik dibantu dengan program SPSS. Untuk operasionalisasi variabelnya satu yaitu variabelnya ada X1 yaitu flash sale 12-12 dengan definisi flash sale diukur berdasarkan persepsi konsumen terhadap pengalaman mereka untuk mengikuti promo tersebut. Untuk indikatornya salah satunya itu frekuensi mengikuti flash sale. Untuk sumbernya itu bersumber dari Handayani dan Rahadi tahun 2021. Untuk variabel X2-nya yaitu pay later. Pay later adalah istilah pada transaksi pembiayaan barang atau jasa. Untuk frekuensinya, untuk indikatornya satu kemudahan proses pendaftaran, kedua yaitu fleksibilitas dan kecepatan. Sumbernya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk variabel 3-nya yaitu pembelian impulsif. Pembelian impulsif merupakan perilaku pembeli secara tiba-tiba yang timbul akibat dorongan yang tak tertahankan yang dirasakan untuk membeli sesuatu dengan cepat. Untuk indikatornya yaitu satu spontanitas, kedua ketidakpedulian terhadap akibat. Sumbernya dari Parsad et al. Untuk populasinya, peneliti menggunakan generasi Z dan sudah memiliki kartu identitas berusia 17 tahun. Syarat usia tersebut ditetapkan berdasarkan anggapan bahwa mereka memiliki kapasitas kognitif yang cukup untuk dapat mengisi pernyataan yang terdapat pada kuesioner serta pernah berbelanja di aplikasi Shopee. Untuk sampelnya yaitu jumlah sampel mengacu pada gagasan Rules of Thumb yang dikemukakan oleh Roscoe tahun 1975 dan didukung oleh Sekaran dan Bogi tahun 2017. Sementara dalam penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 40 kali dari jumlah variabel yang terdiri dari flash sale, pay later, dan pembelian impulsif. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini menggunakan non-probability sampling, tepatnya menggunakan purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ke-1 kuesioner, menggunakan kuesioner atau angket yang dibuat dalam bentuk Google Form yang kemudian disebar kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua itu menggunakan studi pustaka, informasi yang diperoleh dari buku-buku, internet, karya ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan skala Likert. Untuk teknik pengolahan datanya dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan skala Likert. Dengan jawaban pertanyaan yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Untuk teknik analisis datanya, metode analitis yang digunakan peneliti menggunakan teknik uji regresi berganda dan uji hipotesis serta uji T dan uji F.
Menurut Henki 2013, analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis regresi yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel terhadap satu variabel independen. Yang rumusnya yaitu sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B X1 X1 tambah B2 X2 dan E. Pengujian hipotesis ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk rumus uji T, yaitu T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2. Keterangannya yaitu T distribusi T, R koefisien korelasi parsial, R pangkat 2 koefisien determinasi, untuk N yaitu jumlah data. Selanjutnya uji simultan atau uji F. Rumusnya yaitu F sama dengan R pangkat 2 per K per 1A dikurang R pangkat 2 per N dikurang K dikurang 1. Untuk keterangannya itu R pangkat 2 yaitu koefisien determinasi, K jumlah variabel independen, N yaitu jumlah anggota sampel. Untuk lokasi penelitiannya, kita melakukan pengumpulan data yang berdomisili di kota Cimahi. Adapun waktu penelitiannya yaitu 1. Penyusunan usulan penelitian dilakukan pada bulan Januari tahun 2025 hingga April tahun 2025. Lalu untuk seminar usulan penelitiannya dilakukan pada bulan April tahun 2025. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.